Halo semuanya, berjumpa lagi bersama kami, tentunya masih sama bersama channel astronomi kesayangan kalian semua, Nasi Angkasa. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai sejarah pembentukan alam semesta. Dan saya yakin, pembahasan kali ini akan lebih berat daripada pembahasan sebelumnya. Jadi sebelum kalian nonton videonya, pastikan dulu kalian sudah siap untuk menyimak semua informasi yang akan saya sampaikan ini dengan serius, dan tak lupa juga harus pada fokus ya. Karena dengan memahami pembahasan kali ini, kalian akan sedikit tahu mengenai bagaimana tentang sejarah terbentuknya alam semesta dengan segala objek indah yang ada di dalamnya. Oke, sekarang kalau kalian udah pada paham, mari kita menuju ke pembahasan utamanya. Kalau berbicara mengenai sejarah terbentuknya alam semesta, teori Big Bang adalah yang paling populer untuk menjelaskan sejarah terbentuknya semesta, dan saya yakin kalian semua pasti sudah pernah mendengar tentang teori Big Bang ini. Nah, terlepas dari segala kontroversialnya Big Bang menurut orang-orang yang tidak memahami arti teori ini, di sini akan saya perjelas lagi kepada kalian semua kalau secara tepatnya teori Big Bang bukanlah teori penciptaan alam semesta. Teori Big Bang ini hanyalah model sejarah dari alam semesta untuk menelusuri perkembangan evolusi kosmos hingga saat-saat paling awal dari alam semesta terbentuk. Selain itu, teori Big Bang ini juga merupakan salah satu model ilmiah, sama seperti model ilmiah lainnya yang didukung oleh bukti yang luas. Dalam pemodelan ilmiahnya, Big Bang adalah awal dari alam semesta sebelum berekspansi menjadi alam semesta saat ini. Jadi dikatakan di sini, alam semesta saat ini terus berkembang sampai detik ini. Lalu, sejak pertama kalinya teori ini ada, selama puluhan tahun para ilmuwan telah banyak mengorbankan waktu mereka untuk meneliti teori ini, sehingga pada akhirnya bukti pun ditemukan. Bukti pertama dimulai dengan catatan seorang ilmuwan bernama Edwin Hubble. Menurutnya setiap galaksi yang ada di alam semesta ini rata-rata terbang menjauh dari galaksi lainnya. Nah, hal itu membuktikan kalau alam semesta ini berkembang, dan tentu hal ini berhubungan dengan model teori dari Big Bang. Nah, di sini mungkin kalian bertanya, kalau alam semesta ini berkembang, mengapa langit malam selalu tampak sama, seolah tak ada perbedaan? Ya, kalau kita berbicara secara teori, jika alam semesta ini berkembang, bintang mungkin akan meledak atau galaksi bertabrakan. Tetapi secara keseluruhan, memang kalau kita melihat alam semesta sebagai contoh minggu lalu, itu terlihat sama seperti alam semesta saat ini. Begitupun seterusnya, alam semesta ini memang nampak sama. Tapi, sebenarnya tidak juga sih. Alam semesta hari ini berbeda dari kemarin, dan besok juga akan berbeda sampai seterusnya. Semua ini berlaku tidak hanya dalam skala lokal saja, tapi berlaku juga dalam skala kosmis. Menurut evolusi alam semesta yang diungkap oleh simulasi komputer, menunjukkan kalau alam semesta terus membesar. Dengan begitu, kalau alam semesta ini membesar, itu berarti pada dahulu kala, alam semesta ini pernah berukuran kecil. Pada intinya sekitar 13,8 miliar tahun yang lalu, alam semesta ini begitu padat dan terbuat dari banyak jenis materi seperti hidrogen, helium, artefak, materi gelap, foton, neutrino, dan lain sebagainya. Pada waktu itu, semua materi tadi berperilaku berbeda pada setiap masa kepadatan yang berbeda. Jadi, ketika alam semesta lebih kecil, satu jenis materi mungkin mendominasi yang lainnya, dan perilaku fisik dari materi itu akan mendorong apapun yang sedang terjadi di alam semesta ini. Semisalnya kita ambil contoh seperti saat ini, di mana alam semesta sebagian besar didominasi oleh energi gelap, dan perilaku itulah yang mengatur alam semesta saat ini dan mendorong periode ekspansi menjadi lebih cepat. Nah, ini sesuai kan dengan penelitiannya yang memang mengatakan kalau energi gelap ini merupakan pelaku utama dari perkembangan alam semesta yang terus terjadi hingga saat ini. Jadi, kalau kita kembali ke beberapa miliar tahun ke belakang, waktu itu alam semesta lebih kecil dari sekarang, dan berdasarkan kepadatannya, materi yang paling mendominasi adalah penguasa semesta saat itu. Kemudian kalau kita mundur lagi lebih dari 13,8 miliar tahun yang lalu, waktu itu alam semesta hanya 1/1000 dari luasnya saat ini. Dan di sini pun, kita akan menemukan sebuah materi yang suatu hari nanti akan membentuk seluruh galaksi di alam semesta ini. Dan inilah model semesta yang dijelaskan dalam teori Big Bang. Nah, udah pada paham kan?
Jadi kurang lebih seperti itulah penjelasan mengenai teori Big Bang dalam model untuk menelusuri perkembangan evolusi alam semesta hingga saat-saat paling awal dari alam semesta terbentuk. Tapi apa sih objek yang mengawali alam semesta dalam teori Big Bang ini? Mungkin kalian semua memahami teori Big Bang ini bahwasanya alam semesta diawali oleh sebuah ledakan besar. Tapi apakah benar begitu? Di sini, saya coba jelaskan sesederhana mungkin dan saya harap kalian simak baik-baik. Oke, jadi sejak teori Big Bang pertama kali dikemukakan oleh George Lemaitre pada tahun 1927, secara umum teori ini memang terlalu sering digambarkan sebagai ledakan besar yang mirip dengan supernova atau ledakan bintang. Tapi apakah memang benar alam semesta kita ini benar-benar terbentuk dalam sebuah ledakan besar pada masa lampau? Jawabannya tidak, karena sebenarnya Big Bang bukanlah ledakan sama sekali, setidaknya dalam definisi umum. Dalam teori Big Bang, alam semesta ini berasal dari teori relativitas umum Albert Einstein dan gagasan bahwa alam semesta mengembang dari kumpulan energi padat yang sangat kecil yang disebut sebagai singularitas. Jadi tidak ada ledakan, hanya ekspansi besar dari material yang terkondensasi. Tapi memang kebanyakan penggambaran teori Big Bang dalam bentuk ilustrasi memang diawali oleh ledakan. Karena itu, bisa dibilang untuk mensederhanakan teori ini agar mudah untuk dipahami oleh orang awam. Tapi, begitu kalian mempelajari mengenai kosmologi alam semesta seperti yang saya sampaikan saat ini, barulah kalian dapat memahami betul mengenai apa itu atau bagaimana teori Big Bang yang sebenarnya. Oke, jadi mungkin itu saja ya pembahasan yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Saya harap pembahasan kali ini bisa memberikan kalian pengetahuan baru mengenai sejarah evolusi dari alam semesta ini. Jangan lupa, kedepannya masih akan ada banyak lagi pembahasan menarik mengenai dunia astronomi yang akan kita sampaikan. Dan tentunya bakal sayang banget untuk kalian lewatkan. So, tetap stay tune terus ya bersama Nasi Angkasa, Media Astronomi Indonesia.